Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai rekayasa ide, perkembangan peserta didik upaya dalam meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia dini menggunakan metode bicara. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Daitin Tarigan. Latar belakang. Perkembangan adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Salah satu aspek penting dalam perkembangan adalah aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan. Karena di samping berfungsi sebagai alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain, juga sekaligus sebagai alat untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Menurut Lord, bahwa tiada kemanusiaan tanpa bahasa dan tiada peradaban tanpa bahasa lisan. Manusia tidak berpikir hanya dengan otaknya, tetapi juga dengan rasa dan memerlukan bahasa sebagai mediumnya. Menurut Hurlok, perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal dipengaruhi oleh belajar dan pengalaman. Demikian pula halnya peranan bahasa bagi anak. Fungsi bahasa menurut Halliday. Yang pertama, fungsi instrumental, 2 fungsi interaksional, 3 fungsi regulatif, 4 fungsi personal, dan 5 fungsi representatif. Berdasarkan tingkat pencapaian perkembangan atau STTP dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 untuk ruang lingkup perkembangan bahasa anak, kelompok A, ada 3 perkembangan yang harus dicapai anak. Antara lain, yang pertama menerima bahasa. Tahap yang dimaksud adalah vokalisasi bunyi, tahap 1 kata atau holofrastis, tahap 2 kata, dan ujaran telegrafis. Yang kedua, mengungkapkan bahasa. Dan yang ketiga, keaksaraan. Sedangkan tingkat pencapaian perkembangan yang harus dicapai anak dalam bahasa antara lain, menyimak perkataan orang lain, yakni bahasa ibu atau bahasa lainnya, memahami cerita yang dibacakan, mengenal perbendaharaan kata, mengenai kata sifat, yakni nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan lain sebagainya. Pengulangan kalimat sederhana, menyebutkan nama diri, nama orang tua, jenis kelamin, serta alamat rumah secara sederhana, dapat menjawab pertanyaan tentang keterangan atau informasi secara sederhana, bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat sendiri, mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri sederhana terdiri atas 3-4 gambar, bercerita tentang dongeng atau cerita yang pernah didengar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penyusunan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yakni apakah metode bercerita dapat meningkatkan perkembangan bahasa peserta didik. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelek dan kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan dan tertulis maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatnya kebutuhan. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa.
Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil menunjukkan perbedaan. Pada dasarnya, bahasa dipelajari dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan pergaulan dalam kelompok seperti kelompok bermain, kelompok kerja, dan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga, kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara gerakan dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir, ketepatan meniru memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seseorang. Yang keempat, ada status sosial ekonomi. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Yang kelima, kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis dan sistematis. Hal ini akan berakibat sulitnya berkomunikasi, bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. Perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, tahun 1984, anak yang dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut karena kekayaan lingkungan akan merupakan pendukung bagi perkembangan peristilahan yang sebagian besar dicapai dengan proses meniru. Dengan demikian, remaja yang berasal dari lingkungan yang berbeda juga akan berbeda pula kemampuan dan perkembangan bahasanya. Metode bercerita. Metode bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan oleh karena orang yang menyajikan cerita tersebut menyampaikan dengan menarik. Menikmati sebuah cerita mulai tumbuh pada seorang anak. Ia mengerti akan peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan setelah memorinya merekam beberapa kabar, berita, masa pada usia 4-6 tahun. Metode bercerita ini dipakai dalam penyajian atau penyampaian materi pada tingkat taman kanak-kanak. Cara meningkatkan perkembangan bahasa melalui metode bercerita pada anak usia dini, yang dimana usia bercerita pada anak diawali dengan usia 4-6 tahun, yang mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan seseorang kepada orang lain, dan dapat memahaminya dengan berupa pertanyaan dan jawaban. Kemudian, metode bercerita merupakan cara seseorang bercerita yang mulai tumbuh pada seorang anak, yang dimana penyajiannya dapat ditingkatkan pada taman kanak-kanakan atau TK pada usia dini, yang dimana kalau pada anak-anak itu disampaikan dalam bentuk berbicara gitu, tanpa menggunakan alat komunikasi. Informasi yang disampaikan kayak bercerita dalam bentuk dongeng agar dapat mudah dipahami oleh anak-anak.
Dalam hal ini, metode bercerita dapat meningkatkan, yaitu dapat membuat seseorang anak itu menumbuhkan minatnya, kebiasaan yang membaca, mengembangkan bahasa pikirannya, dan berinteraksi dengan saudara dan teman-temannya yang lain. Dengan bercerita kan seseorang itu dapat melatih pendengaran anak untuk membantu kemampuannya dalam berbicara, juga menambahkan pembendaharaan kosakata berupa bahasa kata-kata yang diucapkan orang tua, teman, saudara yang lainnya, dan menambah minat latih seorang anak untuk merangkai kalimat sesuai dengan tahap perkembangannya, yang mana biasanya anak-anak mampu mendengar, berbicara, membaca, menulis, menyimak, yang merupakan ini tahapan perkembangan pada anak. Karena tiap anak itu berbeda-beda tahap perkembangannya. Ada yang perkembangan bahasa dan kecerdasan emosional yang cepat dan juga lambat. Itu juga tergantung dengan arahan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Kemudian dari paparan kalimat yang saya sampaikan, di sini saya akan menyampaikan juga manfaat dari metode bercerita pada anak, yang dimana dapat melatih daya serap tangkap pada anak untuk melatih berbicara dan juga berpikir, melatih seorang anak untuk berkonsentrasi, mengembangkan daya imajinasi anak untuk berpikir, dan juga membantu perkembangan bahasa dalam komunikasi agar meningkatkan perkembangan anak ke tahap selanjutnya dengan proses perkembangan bahasa yang baik. Kemudian dari sini kita dapat menyimpulkan juga kelebihannya, di mana dapat menjangkau jumlah anak yang relatif banyak, waktu yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan efektif, dan juga pengaturan kelas menjadi lebih sederhana, guru dapat menguasai kelas dengan lebih mudah. Dan juga dengan ini kan dapat juga kelebihannya mengembangkan aktivitas interaksi anak dengan yang lainnya dapat berjalan dengan baik, dan juga menambahkan teman bagi mereka, dimana dengan melatih seseorang anak dengan berbicara itu juga dilakukan oleh para orang tua. Yang dapat kita simpulkan yaitu perkembangan melalui metode bercerita itu seperti biasa menggunakan kalimat antara sesama untuk saling berkomunikasi, mengajari tahap dasar pada anak untuk melatih mereka dalam berbicara dan berpikir. Sekian video dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.